Tahu nih kita nih. Saya ini banyak bicara sama Rido karena kalau di lokal itu kan Rido yang paling boleh dikatakan paling lama bersama-sama dengan kita ya. Jadi saya sampaikan kemarin, Rid, ini kamu boleh dikatakan benteng pertahanan yang memang sudah dipersiapkan. Itu yang pertama, kamu harus ingat itu. Terus yang kedua, situasi sepak bola kita dengan tekanan yang seperti ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak bisa jadi orang yang memang betul-betul diharapkan sebagai benteng pertahanan terakhir, saya tidak tahu mau jadi apa kita semua. Bebanmu cukup berat karena yang kita bawa adalah negara kita, dan kamu harus betul-betul main all out. Jangan sampai kamu 0,0 sekian detik pun kamu tidak fokus. Sudah paksa itu. Karena itu rawan melakukan kesalahan ya di kotak penalti ketika dia sliding itu. Dan dia ketika kemarin cedera di menit ke 82 atau 87 ya, 85 ya kalau nggak salah. Dia langsung, saya nggak mungkin di belakang karena saya cedera, saya mau di depan saja supaya pertahanannya kuat. Nah seperti itu. Jadi saya memang apresiasi Rido karena memang ya semangatnya dia betul-betul. Kalau saya ajak bicara soal bagaimana kamu membela bangsa dan negaramu, dia luar biasa. Jauh dibandingkan ketika dia di klub gitu. Di klub mungkin kadang-kadang masih agak salah, tapi kalau pas di timnas kita semua mengapresiasi. Kita bisa melihat lah kemarin itu bagaimana permainan lo membahagiakan dan juga entertaining ya, Pak Sumarji ya. Orang benar-benar menikmati gaya permainannya timnas kemarin itu gitu loh. Dan di paruh kedua juga pergantian pemain juga cukup ini dilakukan oleh Patrick ya. Pertimbangannya apa tuh memainkan kembali, ada Kambuaya juga masuk di situ dan lain. Satu yang membuat kami itu senang sekali. Jadi antara Coach Patrick dengan Coach Alex dan Coach Denny ini yang memang betul-betul langsung ya di senior ini, dia betul-betul tahu betul lah kemampuan masing-masing anak ini, dan dia betul-betul bisa tahu, oh anak ini bagus banget di posisi ini gitu. Potensi itu yang digali oleh mereka dan mereka coba terapkan. Padahal kalau kita ngomong Kambuaya baru aja loh, kan baru sekali dia bisa lihat tuh bagaimana penampilannya dia. Walaupun cuma sebentar ya, habis itu cedera. Bisa dilihat itu. Dan dia akan sampaikan, akan coba banyak melihat pemain-pemain kita yang memang kualitasnya so-so ya, dengan pemain-pemain yang dari yang diaspora ya. Itu pasti akan digali potensi itu. Pak Marji, keberhasilan timnas kemarin, ini kalau kritikus bola kan masih banyak ya hal-hal yang dianggap ya ini harus di-challenge lagi. Benar-benar karena permainan prima dari timnas atau mungkin ada faktor juga dari Bahrain, ada 2 pemain Bahrain yang nggak ikut bermain karena akumulasi kartu dan juga ada yang cedera. Itu berpengaruh nggak? Tidak? Sama sekali tidak. Memang performa Bahrain memang jauh di bawah timnas kemarin kalau Anda melihat. Ya mungkin karena, kalau menurut saya mungkin karena satu, dia away juga, perjalanan jauh juga dari Bahrain ke sini. Waktunya dia juga mepet kan, itu satu. Terus yang kedua, kalau berbicara kualitas memang ya kita juga harus tahu bahwa kualitas pemain kita cukup bagus. Dengan line up yang sekarang jauh lah ya, peningkatan. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini memang butuh predator, dan sekarang predatornya sudah ada, Ole, ya dibuktikan toh, kan gitu. Dengan hasil yang kemarin luar biasa. Oke, nah selanjutnya kita akan berbicara, ini masih ada 2 pertandingan yang harus dihadapin Pak Sumarji. Apa yang akan dilakukan untuk minimal kita harus berapa poin? Sekarang 9 harus mengumpulkan. Ya kami tentu berharap mudah-mudahan realistisnya nanti lawan Cina kita bisa dapat 3 poin, terus lawan Jepang kita bisa 1 poin, masih dapat 4 poin. Kita sekarang itu 9. 9 kalau tambah 4 berarti kan masih dapat 13 poin. Artinya kita akan lanjut ke selanjutnya. Apa yang akan dilakukan menghadapi Cina? Mungkin Cina boleh optimis lah ya kalau menghadapi Cina. Kalau bagaimana dengan menghadapi Jepang? Kita akan bahas usai jeda. Sesaat lagi di One on One on the Spot.